Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan hari ini kita lanjutkan dengan topik luas permukaan benda putar. Luas permukaan benda putar memiliki dua persamaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan luas permukaan benda putar. Yang pertama adalah luas permukaan benda putar yang diputar mengelilingi sumbu X, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk yang memutarnya mengelilingi sumbu X. Untuk yang memutar mengelilingi sumbu X, maka rumusnya adalah A sama dengan 2pi integral dari A sampai B Y akar 1 plus dy per dx dikuadratkan. Dy per dx adalah turunan pertama fungsi Y terhadap fungsi X ya, dikuadratkan dan dikali dengan dx. Nah, ada lagi persamaan kedua yang kita gunakan adalah luas permukaan benda putar yang diputar mengelilingi sumbu X. Rumusnya adalah A sama dengan 2pi integral dari A sampai B dikali akar 1 plus dx per dy dikuadratkan terhadap fungsi dy. Jadi kalau sumbu Y terhadap dy, kalau tadi sumbu X terhadap dx. Nah, dua persamaan ini kita memiliki contoh soal di slide PowerPoint, teman-teman bisa download di Elitak ada ya. Contoh, temukan luas permukaan benda putar jika fungsi Y sama dengan 2x min 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat dengan batas X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Nah, untuk yang ini contoh pertama, contoh 1, maka cara mengerjakannya adalah yang pertama kita cari dulu Y. Fungsi Y-nya adalah 2x min 3. Maka kita harus cari dulu nilai turunannya. Cari nilai turunan. Kita cari dulu nilai turunannya. Turunannya jika fungsi f(x), maka turunan pertama, misal fx-nya sama dengan c, maka turunan pertamanya adalah f aksen c sama dengan f aksen x sama dengan 0 ya. Turunan pertama kalau dia konstanta, turunan pertamanya adalah 0. Jika fungsi fx-nya itu contohnya adalah ax, misal 3x, 2x dan seterusnya, maka turunan pertama fungsi x-nya adalah a, gitu ya. X-nya kan jadi hilang. Jika turunan fungsinya adalah ax pangkat n, maka fungsi turunan pertamanya adalah koefisien dikali pangkat, pangkatnya minus 1 gitu ya. Berarti sama dengan a dikali n, x pangkat n, n-nya ini minus 1. Nah, ini adalah cara mencari turunan. Sudah pernah kita pelajari di kalkulus 1 ya. Nah, sehingga jika fungsinya adalah 2x min 3, maka y aksennya atau f aksen gitu ya adalah dy per dx sama dengan berapa teman-teman? 2x. 2x berarti ax ya. Berarti 2 min 3. Min 3 konstanta. Diturunkan jadi 0. Berarti turunan pertamanya adalah 2 gitu. Nah, setelah kita dapat turunan pertamanya, langsung kita masukkan di rumus yang tadi. Tentukan luas permukaan benda putar. Berarti yang ditanya adalah A. A-nya sama dengan rumusnya adalah 2pi integral dari 2 sampai 6. 2x min 3 adalah y-nya ya. Akar 1 plus berapa ini? dy per dx kuadrat gitu ya. Jadi ini, sorry. Sebelumnya kita tulis dulu bahwa rumusnya tadi adalah A sama dengan 2pi ya teman-teman. 2pi integral dari A sampai B y akar 1 plus dy per dx dikuadratkan. Di sini adalah dx gitu. Nah, dari rumus ini baru kita turunkan 2pi, tetap jadi 2pi. Integralnya, batasnya A. A-nya berapa? Dari 2. 2 sampai 6. Berarti batas bawahnya 2, batas atasnya 6. 2 sampai 6. A-nya 2, B-nya 6. Y.
Y-nya sekarang adalah 2X min 3. Ditulis 2X min 3. Akar 1 plus DY per DX. Nah, DY per DX dari 2X min 3 adalah 2. Berarti kita ini tulis 2. Dikuadratkan, terus DX gitu ya. Nah, ini baru bisa kita kerjakan menjadi 2pi integral dari 2 sampai 6. 2X min 3 akar 1 plus 2 pangkat 2 berapa teman-teman? 4 ya. 4 dx. Maka ini jadi 2pi integral dari 2 sampai 6 2x min 3 dikali dengan berapa ini? Akar 1 tambah 4, 5 dx ya. Di sini apa? 2pi integral 2 dari 2 sampai 6. Ini dikali masuk ya. 2x dikali akar 5 jadi 2 akar 5x. 2x kali akar 5 terus min 3 kali akar 5 berarti min 3 akar 5 dx. Nah, dari sini baru kita bisa integralkan 2pi integral dari 2 akar 5x berarti berapa? 2 akar 5x berarti kan kalau kita integralkan 2 dalam kurung 2 akar 5 x nya kan pangkat 1 dibagi 1 plus 1 gitu ya. X pangkatnya tambah 1 tambah 1 gitu ya, dikurangi 3 akar 5x langsung ya. Kalau koefisien kalau konstanta diintegralkan langsung ada x nya kan. Ini kita selesaikan. Integral rubah dari 2 sampai 6. Di sini 2pi integralnya adalah 2 akar 5 per 2 x pangkat 2 dikurangi 3 akar 5 x. Di sini sama dengan 2pi ini dicoret habis akar 5 x kuadrat min 3 akar 5 x gitu ya. Dah, sekarang tinggal kita masukkan berarti di sini sama dengan 2pi integral akar 5 x-nya x kuadrat. Tadi ini integralnya dari 2 sampai 6. Ini juga jangan lupa dari 2 sampai 6. Maka batas atas dikurangi batas bawah. Berarti batas atasnya 6. X ini kita rubah jadi 6. Dikuadratkan dikurangi. Tulis lagi 3 akar 5, x-nya dirubah juga jadi 6. Ini semua akan kita kurangi dengan batas bawahnya. Batas bawahnya adalah akar 5. X-nya tadi 6, sekarang berubah jadi 2. 2 kuadrat dikurangi 3 akar 5 kali 2. Nah, ini 2pi. Ini dapatnya berapa? 6 kali 6, 36. 36 akar 5. 36 akar 5 dikurangi 6 kali 3 18. 18 akar 5. Tutup kurung, dikurang yang bawah. Yang bawah ini berapa? 4 akar 5 ya. 2 pangkat 2 4. Kali akar 5 4 akar 5 dikurangi 3 kali 2 6. 6 akar 5 dalam kurung. Ini berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2pi 36 akar 5 dikurangi 18 akar 5. Dapatnya 18 akar 5. Berarti ini 18 akar 5 dikurangi 4 dikurangi 6 berarti minus 2 ya. Dikurangi minus 2 akar 5. Berarti ini apa? 2pi 18 akar 5 ditambah 2 akar 5. Berarti ini 2pi kali 18 tambah 2 20. 20 akar 5. Sama dengan ini dikali masuk dapatnya apa? 2 kali 20 40 akar 5 pi. Nah, satuannya adalah satuan luas ya. Jadi kalau di sini karena dia angka-angkanya tidak ada satuan luas, maka kita tulis saja 40 pi satuan luas. Pi-nya mau dimasukkan misal jadi 40 akar 5 dikali 22 per 7 atau dikali 3,14 juga boleh.
Nanti hasilnya desimal berapa tetap satuan luas. Jadi kalau satuan luas ini satuannya nanti mengikuti teman-teman. Kalau di sini misal satuannya adalah cm, berarti satuan luasnya adalah cm persegi. Kalau nanti satuannya adalah meter, di sini adalah meter persegi ya, meter kuadrat gitu ya, satuan luas. Nah, karena di sini tidak ada satuan panjangnya, maka di sini juga tidak ada satuan luasnya. Jadi tulisannya adalah satuannya adalah langsung 40 akar 5 pi satuan luas, atau berapa nanti satuan luas gitu ya. Oke. Ini untuk contoh soal pertama. Selanjutnya tadi, jika rumusnya mengelilingi sumbu Y, maka contoh soalnya menjadi gini. Tentukan luas permukaan benda putar jika fungsinya adalah min X plus 2Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat dengan batas Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Tadi kalau mengelilingi sumbu Y, maka rumusnya menjadi apa? A sama dengan 2pi integral dari A sampai B X akar 1 plus dx per dy dikuadratkan dikali dengan dy. Nah, ini adalah rumus atau persamaan yang digunakan untuk mencari luas permukaan yang mengelilingi sumbu Y gitu ya. Maka kalau di sini fungsinya adalah min X plus 2Y sama dengan 2, maka min X sama dengan 2 min 2Y nya dari kiri pindah ke kanan ya. Dari kiri pindah ke kanan berarti min 2Y. Nah, min X sama dengan 2 min Y. Agar X-nya positif, maka ini kita kali dengan positif. Kali dengan negatif, agar dia positif ya. Dikali dengan negatif. Negatif kali negatif positif. X. Positif kali negatif jadi negatif. Min 2. Min kali min plus 2Y. Sehingga jadi positif X-nya ya. Nah, ketika X-nya positif kita cari dx per dy. Kenapa harus dicari dx per dy? Turunan pertama x aksen atau dx per dy. Karena di sini kita membutuhkan nilai dx per dy-nya. Dx per dy-nya sama dengan min 2 tambah 2y. Berarti dx per dy-nya adalah 2 gitu ya. Cara turunannya di kalkulus 1 gitu ya. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah A sama dengan ini tadi 2pi, kita tulis dulu 2pi integral batas bawahnya A, batas atasnya B, batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Berarti di sini 1 sampai 2. Terus X-nya berapa teman-teman? Min 2 plus 2Y gitu ya. Terus dalam kurung akar 1 plus dx per dy-nya berapa? 2 dikuadratin dy. Oke, berarti ini tinggal kita kerjakan. 2pi integral dari 1 sampai 2. Ini kita balik ya biar gak bingung ya. Jadi 2y min 2, 2y min 2. Yang di dalam kurung ini berarti berapa? Akar 1 plus 2 pangkat 2 4, 1 plus 4 5 ya, akar 5 dy. Nah, ini tinggal 2pi integral dari 1 sampai 2 y kali akar 5, 2 akar 5 y dikurangi 2 akar 5 d gitu ya. Baru kita masukkan nilainya, kita integralkan 2pi, kita integralkan lagi seperti tadi. Kok pangkatnya sepangkat 1 kan gitu ya. Berarti 2 akar 5, 1 tambah 1, 2 ya. Y pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Dikurangi 2 akar 5 Y. Jika konstanta langsung ada Y-nya gitu. Batas bawahnya berubah, berapa batas bawah? Batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Nah, setelah kita integralkan, baru kita masukkan 2pi, ini 2 per 2 habis ya, dicoret. 2pi akar 5 2pi akar 5. Sekarang y kuadrat. Y batas atas dikurangi batas bawah, berarti y nya kita masukkan 2
dikuadratkan dikurang 2 akar 5 dikali 2 gitu ya, dikurangi batas bawahnya teman-teman ya. Batas bawahnya adalah akar 5 1 dikuadrati dikurang 2 akar 5 dikali dengan 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 2pi integral akar 5 kali 4. Di sini 4 dikurangi 2 akar 5 kali 2. Sorry, kita selesain aja ini ya. Jadi ini 2pi. Jadi 4 akar 5 dikurangi 2 kali 2 4. 4 akar 5 dikurang akar 5 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 berarti akar 5 dikurangi 2 kali 1 2. 2 akar 5. Oke, berarti ini tinggal 2pi. Akar 4 akar 5 dikurang 4 akar 5 0 dikurangi akar 5 dikurangi 2 akar 5 adalah negatif akar 5 gitu ya. Jadi 2pi positif akar 5 kali akar 5 sama dengan 2pi 2 ini dikali masuk 2 akar 5 pi satuan luas. Oke, sama seperti tadi satuan luas, pi-nya boleh diganti, mau diganti 3,14 boleh atau 22/7. Nanti dapatnya desimal berapa tetap satuan luas. Sampai pi saja boleh, sudah benar. Mau dijabarkan sampai dengan angka-angka desimal juga dibolehkan. Oke, ini adalah materi untuk luas permukaan benda putar ya teman-teman ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah panjang busur. Materi panjang busur. Sekarang kita asumsikan jika Y sama dengan Fx. Jadi ada sebuah kurva Y besarnya adalah Fx. Kurva ini mulus itu maksudnya mulus ini teman-teman ya, nggak ada bergerigi atau terpotong-potong atau naik turun gitu. Jadi kurvanya mulus. Dan f-aksennya ini kontinu pada selang tersebut. Kita kemarin sudah belajar ya di semester 1. Kalau dia kontinu, ada yang bulat kosong, bulat penuh dan sebagainya. Dengan konsep penjumlahan subselang dikombinasikan dengan teorema Pitagoras serta teorema nilai tengah, maka didapatkan rumus panjang busur dalam bentuk integral adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Rumusnya adalah integral dari A sampai B, batas bawah sampai batas atas, akar 1 ditambah f aksen x, berarti turunan pertama dari fungsi yang ada dikuadratkan dikali dengan dx-nya, gitu ya. Nah, jika f atau fungsi tersebut adalah fungsi kontinu pada selang dari A sampai B, maka panjang busur S nih, panjangnya kurva ini, gitu ya teman-teman, panjangnya kurva ini sama dengan Y fx dari titik X sama dengan A ke X sama dengan B, didefinisikan sebagai berikut. Sekarang kita mau cari, kalau ini kurvanya lurus kan enak ya, tinggal B dikurangi A, itu adalah panjang kurvanya, panjang busurnya. Tapi jika busurnya atau kurva ini mempunyai belok-belokan atau bentuknya tidak lurus, maka cara mencarinya adalah seperti ini. Integral dari A sampai B akar 1 plus f aksen x kuadrat dx, di mana f aksen x ini adalah turunan pertama, dy per dx turunan pertama dari fungsi y terhadap fungsi x dikuadratkan, gitu ya. Nah, rumusnya sama jika dinyatakan dalam bentuk x. Kalau tadi y teman-teman ya, sekarang yang diketahui x. X sama dengan gx dengan g aksen kontinu di c sama dengan d misalnya ya. Maka cara mencarinya s sama dengan integral lagi, batasnya c sampai d gitu ya. C sampai d akar 1 plus g aksen y kuadrat dy. Jadi kalau tadi dx, sekarang adalah dy. Turunan fungsi x terhadap fungsi y. Maka di sini kita uraikan menjadi dx per dy. Jadi sama ya. Ini kalau dia kurvanya y sama dengan, kalau yang ini kurvanya x sama dengan. Ada dua rumus yang kita gunakan. Nah,
Bagaimana kalau kita punya contoh soal, dapatkan panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 dari koordinat 1,1 ke 2,2 akar 2. Maksudnya 1,1 ini X-nya 1, Y-nya X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, maka Y-nya adalah 2 akar 2 gitu teman-teman. Maka coba kita gambar dulu ya, gambar fungsinya. Ketika gambar fungsinya ini teman-teman, ini adalah X, misal ini adalah Y. Ketika X-nya 1, jadi kita gambar dulu, Y sama dengan X 3/2. Berarti dia gini. X sama dengan 3/2. Cara carinya gimana, Bu? Sama kayak yang waktu itu. Jika X-nya misal 3/2, kita masukkan Y sama dengan X pangkat 3/2. Jadi kalau Y-nya 0, kita masukin 0 pangkat 3/2. Kalau dia 1, kita masukin 1 pangkat 3/2, berapa hasilnya, dan seterusnya. Kita plot koordinat gitu ya, koordinat titik, dapatlah fungsi tersebut. Fungsi itu bentuknya seperti ini, X sama dengan 3/2. Nah, sekarang kita mencari dulu batasnya. Batasnya adalah 1,1, kita plot X-nya 1, maka Y-nya 1, dia bilang gitu ya. Ini coba 1, 2, di sini 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ketika dia 1, ini 1, berarti titiknya berkemungkinan adanya di sini gitu ya. Lagi, ketika dia X-nya 2, maka Y-nya 2 akar 2. 2 akar 2 itu tepat di 2 enggak ya? Hampir ke atas sini. Berarti X-nya di sini, Y-nya di sana gitu ya. Berarti titiknya misal di sini. Nah, maka yang dicari di kurva adalah selang atau panjang yang di sini teman-teman, yang di garis tebal ini. Nih, antara titik ini sampai dengan titik ini. Berapakah panjangnya? Maka kita harus cari dulu. Jika Y-nya sama dengan X pangkat 3/2, maka Y aksennya sama dengan apa ini? Pangkatnya 3/2 ya. Koefisien dikali pangkat, pangkatnya min 1. Koefisiennya 1 dikali pangkat 3/2, jadi tetap 3/2. X pangkat 3/2 dikurangi 1, berarti satunya adalah 2/2 ya kalau penyebutnya adalah 2. Maka Y aksennya sama dengan 3/2 X pangkat 1/2. 3 kurang 2, 1. 1/2. Atau 3/2 akar X gitu ya. Nah, maka kita masukkan ke rumus yang tadi, S sama dengan integral dari A sampai B akar 1 plus F aksen X dikuadratkan dx gitu ya. Nah, A sampai B. A-nya mana teman-teman? A-nya adalah 1, B-nya adalah 2 gitu ya. 1, 2. Integral dari 1 sampai 2. Akar 1 plus F aksen F. F aksen X-nya adalah berapa? F aksen X-nya adalah ini. 3/2 kan? Turunan pertama Y terhadap fungsi X kan? dy per dx adalah 3/2 X pangkat setengah gitu ya, dx. Nah, maka ini adalah integral 1 sampai 2 akar 1 plus nih 3/2 X pangkat setengah. Kalau kita integralkan jadi berapa dia? Dikuadratkan, ini ada di kuadrat ya, berarti 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, setengah dikuadratkan 1, berarti X pangkat 1 gitu ya, dx. Dah, setelah ini kita lakukan cara penyelesaian. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara substitusi gitu ya. Cara substitusi, bagaimana cara substitusi? Ini adalah kita misalkan substitusi. Misalkan dulu, misalkan U-nya sama dengan 1 plus 9/4 X, maka du per dx-nya sama dengan 9/4 ya. Maka dx-nya berapa teman-teman? Dx-nya sama dengan 4/9 du. Ya, kita sudah belajar kemarin di semester
sebelum UTS ya, cara substitusi. Sehingga sekarang sudah dapat kita dx-nya sama dengan 4/9 du. Sekarang kita cari syarat batas. Jadi batasnya yang awalnya 1 sampai 2, kalau disubstitusi berarti kan harus kita ubah nih. Kalau U-nya sama dengan 1, maka kalau U-nya sama dengan 1 plus 9/4 X ya, maka U-nya berapa jika X-nya ini kita masukkan batas bawahnya 1 gitu ya. Berarti 1 plus 9/4 kali 1 gitu ya. Hasilnya adalah 1 plus 9/4 adalah 13/4. Selanjutnya U-nya, jika U-nya 9/4 X, jika X-nya tadi 1 batas bawah, sekarang 2, maka U-nya sama dengan berapa? 1 plus 9/4 dikali 2, hasilnya adalah 22/4. Nah, jadi nanti batas bawahnya yang 1 berubah jadi 13/4, yang 2 berubah jadi 22/4. Oke. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah S sama dengan integral dari 1 sampai 2 akar 1 plus 9/4 X dx. Nah, ini gimana teman-teman? Integral, batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 1. 1 berubah jadi 13/4. Yang atas 2. 2-nya berubah jadi 22/4. Integral 1 plus 9/4 X. 1 plus 9/4 X tadi adalah U gitu ya. Berarti adalah ini apa? Akar U kali dx. Dx-nya berapa teman-teman? 4/9 du. Jadi akar U kali 4/9 du gitu ya. Ini udah dalam bentuk umum. Maka ingat 4/9 kita taruh di depan, 4/9 integral dari 13/4 22/4 integral U. Akar U adalah U pangkat setengah ya, U pangkat setengah kali du gitu ya, sama dengan 4/9. Nih, setengah diintegralkan berarti berapa? 2/3. U pangkat 3/2. Tutup kurung, batas bawahnya berubah jadi 13/4, batas atasnya 22/4. Dah, tinggal diselesaikan. Maka S-nya sama dengan ini. Kita selesaikan teman-teman ya, dimasukkan nilainya menjadi 4/27, U pangkat 3/2 dikali ya, kali U pangkat 3/2, batas bawahnya 13/4, batas bawahnya 22/4, udah tinggal dimasukkan sama dengan, bukan 4 ini ya, 8. 4 kali 2 kan 8 ya. 8/9 kali 3 27, 8/27. Berarti ini 8/27. U-nya kita masukkan. Berapa tadi U-nya? U-nya kita masukkan, batas atas dikurangi batas bawah, batas atasnya 22/4, berarti di sini 22/4 pangkat 3/2 dikurangi 8/27 kali berapa ini batas bawahnya, 13/4 pangkat 3/2. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 22 akar 22 dikurangi 13 akar 13 dibagi 27. Hasilnya adalah 2,086 satuan panjang. Nah, dari sini teman-teman bisa mengerjakan nanti contoh soal nomor 2-nya bisa dikerjakan, bisa dicoba latihan contoh soal nomor 2-nya. Caranya hampir sama, rumusnya juga sama, dikerjakan sebagai latihannya untuk memahami bagaimana cara mengerjakan panjang busur. Jadi mudah untuk panjang busur, tinggal kita cari batas atas dan bawahnya berapa, setelah itu dimasukkan ke persamaan yang ada. Oke.
Baiklah, untuk materi luas permukaan benda putar dan panjang busur sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.